Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang soleh-solihah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, dan tentunya masih dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada pelajaran yang keempat ini materi kita masih tentang bersih itu sehat. Dan pada pertemuan yang ketiga, pertemuan terakhir dari pelajaran 4 ini, sub materi kita adalah hidup bersih. Anak-anak, marilah kita sebelumnya berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yaitu supaya kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama terbiasa bersuci sebelum beribadah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat sebagai wujud dari pemahaman makna bersuci dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyimulasikan tata cara bersih badan, bersih pakaian, bersih barang, dan bersih tempat dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai saja. Ini adalah gambar-gambar yang menceritakan tentang hidup bersih. Ya. Ada yang sedang cuci tangan, memotong kuku, membersihkan karpet tempat untuk sholat, kemudian bersih-bersih perpustakaan, tempat menyimpan buku, kemudian ada yang mencuci pakaian. Ya. Kalian sudah bisa mencuci pakaian? Ya, ini ada yang sedang mencuci piring, ada yang sedang membersihkan halaman rumah, juga ada yang sedang mencuci kaki. Ini adalah gambaran dari kebiasaan-kebiasaan hidup bersih. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Ini adalah peribahasa, anak-anak ya. Jadi dikatakan kebersihan pangkal kesehatan itu adalah apabila kita ingin sehat, maka harus diawali dengan menjaga kebersihan. Jika pola hidup bersih bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan selalu sehat. Ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebersihan juga bagian dari iman. Maksudnya apa ini? Ya, bahwa seseorang yang beriman akan selalu menjaga kebersihannya, lebih-lebih kesuciannya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bersuci ya. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa hidup bersih itu meliputi antara lain yang pertama adalah bersih badan, kemudian yang kedua bersih pakaian, yang ketiga bersih barang-barang, dan yang keempat adalah bersih tempat. Nah, kita akan pelajari satu-satu bagaimana bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat itu seperti apa ya, dan contohnya seperti apa. Kita mulai saja anak-anak. Yang pertama yaitu bersih badan ya. Bersih badan itu meliputi dengan cara mandi anak-anak ya. Kita mandi 2 kali sehari. Ini untuk menjaga kebersihan badan kita.
Coba saja kalau kita tidak mandi ya, rasanya tidak enak badan kita ya. Badan kita akan menjadi gatal-gatal. Kemudian yang kedua anak-anak ya, mencuci tangan ya, membiasakan mencuci tangan. Itu adalah bagian dari bersih badan. Sebelum makan cuci tangan dulu ya. Setelah bermain cuci tangan dulu ya. Apalagi sekarang masih musim corona. Jadi banyak-banyak atau sering-sering cuci tangan. Kemudian cuci kaki ya. Habis bermain cuci kaki. Mau tidur juga cuci kaki ya. Ini contoh dari bersih badan. Contoh lain, menggosok gigi anak-anak ya. Ini menggosok gigi 2 kali sehari ya. 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah sarapan pagi ya. Tuh, silahkan gosok gigi. Ini juga untuk dalam rangka bersih badan. Kalau kita tidak pernah gosok gigi ya, gigi kita akan sakit ya. Jadi kita harus biasakan juga menggosok gigi. Kemudian contoh lain, potong kuku anak-anak ya. Potong kuku. Memotong kuku itu tidak harus menunggu panjang sekali kukunya. Kalau sudah kelihatan panjang, selalu dipotong kalau sudah kelihatan panjang, biar tidak ada kuman yang masuk dalam kuku. Jadi memotong kuku termasuk bersih badan. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua adalah bersih pakaian. Bersih pakaian contohnya apa ya? Ya, kalau kita sudah memakai baju, memakai pakaian yang tentunya itu akan kotor, habis dipakai kita cuci ya, menggunakan sabun biar kuman-kumannya pada hilang. Juga akan kembali wangi setelah dicuci. Setelah dicuci dijemur ya. Setelah kering silahkan kalian setrika ya. Biar apa? Biar terlihat rapi. Kemudian yang ketiga anak-anak, bersih barang-barang ya. Bersih barang-barang contohnya atau meliputi apa saja ya. Kalian punya barang-barang di rumah kan? Ada buku-buku, ada meja buat belajar ya. Ada raknya juga ya. Itu sering-sering dibersihkan ya, dari debu, dari kotoran. Coba aja kalau tidak pernah dibersihkan ataupun jarang dibersihkan, maka meja belajar kita akan kotor, buku-buku yang kita taruh di rak juga akan kotor. Kemudian apalagi bersih barang-barang, contohnya yaitu alat-alat makan kita yang sudah selesai digunakan itu kotor, segera dibersihkan supaya bisa dipakai kembali kalau dibutuhkan. Ada piring, sendok, gelas, kalau sudah digunakan harus dibersihkan. Selanjutnya yang keempat anak-anak, yaitu bersih tempat. Meliputi apa saja bersih tempat itu ya, tempat ibadah ya. Apalagi ini tempat ibadah harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Makanya sering-sering dibersihkan. Barangkali ada kotoran cicak yang menempel di situ, harus dibersihkan. Kemudian debu pada karpet itu harus juga dibersihkan. Kalau menyapu karpet harus harus menggunakan sapu lidi ya. Kalau lantai biasa ya cukup dengan sapu lantai. Kemudian ini bersih tempat juga di halaman rumah, juga yang di dalam rumah ya. Itu harus sering-sering juga dibersihkan. Apalagi kalau tidak dibersihkan itu
sehari saja anak-anak itu sudah nampak kotor, cepat kotornya itu lantai rumah, ya, halaman rumah juga. Tuh setiap hari perlu dibersihkan pagi dan sore biar terjaga kebersihannya. Kemudian anak-anak, ini tempat tidur juga perlu dibersihkan sebelum untuk tidur atau sebelum kita gunakan untuk tidur. Kita bersihkan dulu, dikibas-kibasin pakai sarung, pakai sapu lidi. Kemudian setelah digunakan untuk tidur harus juga dibersihkan kembali dan dirapikan. Jadi anak-anak, itu materi kita tentang hidup bersih. Kesimpulannya pada materi ini adalah bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan, ya. Yang kedua, kebersihan itu bagian dari iman. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, barang-barang, dan tempat. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan badan itu bisa dengan dilakukan sehari-hari dengan cara mandi, gosok gigi, selalu mencuci tangan, misalkan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur. Yang kelima, kebersihan pakaian itu dengan cara mencuci pakaian yang kotor yang sudah dipakai. Yang selanjutnya yang keenam adalah kebersihan barang itu meliputi antara lain kebersihan buku, meja belajar, ya, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kebersihan tempat, misalnya membersihkan tempat yang digunakan untuk ibadah. Contoh lainnya masih banyak, ya. Itu anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang hidup bersih, silahkan kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Ini soalnya anak-anak, ya. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Soalnya ada 5. Silahkan nomor 1 ini, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Kemudian yang kedua, kebersihan apa saja yang harus kita jaga? Yang ketiga, dengan cara apa saja kita menjaga kebersihan badan? Yang keempat, bagaimana caranya menjaga kebersihan pakaian? Kemudian yang kelima, di halaman berikutnya ini anak-anak, soal yang kelima adalah amati gambar berikut ini dan ceritakanlah. Ya, ini gambarnya, kalian perhatikan ini, amati betul-betul gambar apa ini, kemudian ceritakanlah. Ceritakan tentang kegiatan yang ada dalam gambar ini. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian, kemudian dilaporkan pada guru agama kalian. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai. Mari kita akhiri saja dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.